One, fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eza Fatimatu Zahro. Saya adalah seorang mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini sedang menyelesaikan tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis kelas dengan dosen pembimbing Ibu Ajeng Mulyasari MPD dan fokus pada materi ekosistem darat dan penerapan tata letak siswa saat pembelajaran. Semoga dengan video pembelajaran singkat ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Siap belajar yang seru? Hari ini kita akan memulai perjalanan seru menjelajahi alam semesta yang lebih dekat dengan kita, yaitu ekosistem darat. Pernahkah kalian bermain di hutan? Atau ada yang pernah melihat padang rumput luas di televisi? Tahukah kalian bahwa setiap tempat itu punya penghuninya sendiri? Ada tumbuhan, ada hewan, bahkan ada hubungan istimewa antara mereka semua. Itu yang kita sebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem darat bukan cuma hanya satu jenis loh. Ada hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, bahkan tundra. Semua punya keunikannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenali berbagai macam ekosistem darat dan siapa saja makhluk yang hidup di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta kalian duduk berkelompok ya. Silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Pilih teman kalian secara cepat dan rapi. Yang sudah selesai, duduk melingkar dan siapkan buku catatan kalian. Kalian akan bekerja sama hari ini sebagai penjelajah ekosistem. Tiap kelompok akan mendapatkan tantangan dan cerita tentang ekosistem yang berbeda. Wah, seru kan? Jadi, pastikan kalian mendengarkan dan berdiskusi dengan kelompok kalian nanti ya. Pada materi ekosistem darat ini, ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada definisi dan komponen ekosistem. Yang kedua, jenis-jenis ekosistem darat. Yang ketiga, peran ekosistem darat dan ancaman dan upaya. Definisi ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang terdapat di permukaan bumi dan didominasi oleh lingkungan fisik berupa tanah. Ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti suhu, curah hujan, kelembapan, ketinggian, dan jenis tanah. Komponen ekosistem darat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem, contohnya hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dalam ekosistem darat. Contohnya air, udara, dan cahaya matahari. Berikut ada contoh tentang komponen biotik. Komponen biotik dalam ekosistem sawah yang melibatkan padi, belalang, burung, elang, ular, dan tikus adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Penjelasan lebih detailnya yaitu padi. Padi adalah tanaman yang merupakan produsen utama di ekosistem sawah. Padi menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan untuk belalang, belalang adalah konsumen tingkat pertama atau herbivora yang memakan tanaman padi. Tikus. Tikus juga merupakan konsumen tingkat pertama yang memakan padi. Untuk ular, ular adalah konsumen tingkat kedua yang memangsa tikus. Burung elang. Burung elang adalah konsumen tingkat tinggi
memangsa tikus dan ular. Untuk selanjutnya ada pengurai, bakteri, dan jamur. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pertanyaan, pengurai seperti bakteri dan jamur juga merupakan komponen biotik penting yang menguraikan sisa-sisa organisme yang mati, mengembalikan unsur hara ke tanah. Selanjutnya ada contoh gambar mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem darat yang terdiri dari berbagai jenis termasuk hutan, padang rumput, sabana, gurun, dan daerah dingin. Masing-masing ekosistem ini memiliki karakteristik unik berdasarkan iklim, vegetasi, dan jenis hewan yang hidup di dalamnya. Yang pertama ada hutan. Hutan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan taiga. Hutan hujan tropis ditandai dengan curah hujan tinggi dan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang dengan musim dingin yang jelas, dan pohon-pohonnya meranggas daunnya di musim gugur. Untuk hutan taiga terletak di daerah dingin dengan musim dingin yang panjang dan vegetasi didominasi oleh pohon konifera seperti pohon pinus dan cemara. Yang kedua ada padang rumput. Padang rumput didominasi oleh rerumputan dan tumbuhan herba lainnya dengan curah hujan yang cukup untuk menunjang pertumbuhan rumput. Selain padang rumput ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon atau semak. Biasanya terdapat di daerah tropis dan subtropis. Yang ketiga ada gurun. Gurun karakteristiknya adalah curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang ekstrim, baik panas maupun dingin. Untuk gurun pasir, yaitu wilayah berpasir yang sangat kering dan tandus. Selanjutnya ada daerah dingin, terbagi menjadi 2, ada tundra dan taiga. Tundra terletak di daerah kutub dan pegunungan tinggi, dengan suhu yang sangat dingin dan musim tanam yang pendek. Untuk taiga, merupakan hutan boreal yang didominasi oleh pohon konifera dan terdapat di daerah dingin. Berikut adalah jenis-jenis ekosistem darat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua padang rumput, hutan gugur, dan savana. Yang pertama penjelasan mengenai jenis-jenis ekosistem darat, yaitu hutan. Hutan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan taiga. Hutan hujan tropis ditemukan di daerah dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi. Ekosistem ini sangat beragam dengan banyak spesies tumbuhan dan hewan. Untuk hutan gugur, ditemukan di daerah dengan iklim sedang yang mengalami 4 musim. Pohon-pohon di hutan gugur menggugurkan daunnya pada musim gugur. Untuk hutan taiga, ditemukan di daerah dingin antara wilayah subtropis dan kutub. Hutan ini didominasi oleh pohon konifer yang memiliki daun berbentuk jarum untuk bertahan hidup di musim dingin yang panjang dan salju lebat. Yang kedua ada padang rumput. Padang rumput atau yang biasa disebut dengan stepa terbentang dari daerah tropis hingga subtropis dengan curah hujan yang tidak cukup untuk membentuk hutan. Padang rumput didominasi oleh rerumputan dan sedikit pohon. Yang kedua ada sabana, padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon yang tumbuh menyebar. Sabana biasanya ditemukan di daerah tropis. Selanjutnya ada gurun. Gurun pasir yaitu daerah yang didominasi oleh pasir atau batu dengan curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang mampu bertahan hidup di gurun adalah tumbuhan sukulen yang dapat menyimpan air. Selanjutnya ada daerah dingin dibagi menjadi 2, tundra dan taiga. Untuk tundra, tundra ditemukan di daerah kutub utara dan selatan. Tundra memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, dengan sedikit tumbuhan seperti lumut dan rumput. Untuk taiga, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hutan konifer yang ditemukan di daerah dingin antara subtropis dan kutub.
Peran ekosistem darat terbagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai sumber oksigen, yang kedua penyedia makanan, dan yang ketiga sebagai habitat makhluk hidup. Ancaman pada ekosistem darat ada empat. Yang pertama deforestasi, yang kedua perubahan iklim, ketiga pencemaran lingkungan, dan keempat perburuan liar. Upaya pelestarian dalam ekosistem darat dapat dilakukan menjadi tiga bagian. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Yang kedua, menerapkan pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, anak-anak, kan kalian sudah menyimak materi tentang ekosistem darat. Sekarang, ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Setelah itu, silahkan presentasikan di depan kelas ya. Wah, hasil anak-anak bagus ya. Semoga kalian ternyata sudah paham mengenai ekosistem darat dan rantai makanan. Jadi, kesimpulan dari materi ekosistem darat adalah ekosistem darat merupakan ekosistem utama yang vital untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, mencakup berbagai tipe seperti hutan hujan tropis, sabana, dan hutan gugur, yang masing-masing memiliki ciri khas sesuai iklim dan lingkungan. Namun, ekosistem ini terancam oleh deforestasi, perubahan iklim, dan pencemaran. Oleh karena itu, pelestarian harus dilakukan secara kolektif untuk menjaga kelestarian dan fungsi ekosistem darat. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian sudah dapat memahami ekosistem darat itu seperti apa. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.